Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Alhamdulillah kesempatan sore hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program-program TVRI Bengkulu. Dan kali ini kita jumpa dalam konsultasi kesehatan untuk edisi siang hari ini, akhir pekan ya pemirsa, di hari Sabtu. Dan mudah-mudahan akhir pekan Anda dapat diisi bersama dengan kegiatan-kegiatan yang refreshing tentunya untuk anggota keluarga Anda sebelum nanti mulai start lagi di hari Senin bekerja ataupun juga kegiatan-kegiatan yang rutin Anda. Baik, kesempatan sore hari ini kita akan berbincang tentang masalah kesehatan dengan tema perawatan gigi di masa pandemi COVID-19. Dan Anda nanti bisa bergabung secara interaktif di 0736215541, 07365120, 0736, kok saya libet banget ya bacanya, 0736215541 ya, 0736215541. Dan kita di studio sudah hadir narasumber yang kompeten tentunya untuk membahas masalah perawatan gigi di masa pandemi COVID-19 bersama dengan Dokter Gigi Sherly Hervanda. Selamat sore dokter. Sore. Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau dokter gigi senyumnya selalu celing, putih bersih celing ya, menawan hati ya, bersih-bersih. Oke. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah ya. Tugasnya gimana? Ini hari ini masih bertugas? Sebenarnya hari ini tugas, tapi karena ada 2 dokter gigi jadi kita sip-sipan apalagi ya? Masa pandemi ini kan, jadi ada sistem piketnya. Baik, alhamdulillah. Jadi nggak mengganggu aktivitas jadi ya? tidak mengganggu aktivitas. Oke, aktivitasnya hari ini berbagi ilmu dulu dengan pemirsa TVRI Bengkulu terkait bagaimana perawatan gigi di masa pandemi COVID-19. Ini saya juga selama dari bulan Maret sampai sekarang tuh sebenarnya pengen ke dokter gigi gitu kan. Ada beberapa perihal terkait permasalahan gigi yang kayaknya perlu dikonsultasikan. Tapi ngeri-ngeri sedep gitu kan katanya gitu. Ya, cuma seperti apa sih sebenarnya kita ini masyarakat, baik dari anak-anak sampai dewasa bahkan tua ini perawatan giginya. Seberapa penting juga untuk kemudian harus datang dulu konsultasi ke dokter gigi. Pokoknya tepatnya seperti apa sih perawatan gigi di masa pandemi COVID ini, dokter? Silakan. Ya. Pertama mau dijelasin dulu ya, memang banyak semenjak masa pandemi ini pasien-pasien pada nanyain on call, dok gimana, aman nggak ya kira-kira kalau kita datang ke praktek dokter? Kita bukan takutnya sama dokter, karena kita takutnya kita yang membawa ke dokter, kan gitu. Jadi kan itulah yang namanya OTG tadi ya, orang tanpa gejala. Betul. Jadi saya menyarankan kita konsultasi via telepon dulu, ditanya di anamnesa seperti apa kesehatan keluarga, terutama pasien yang akan dibawa ke klinik gitu kan. Setelah itu nanti kita sarankan ikuti protokol kesehatan kalau memang perlu datang ke klinik, tapi kalau nggak perlu kita premedikasi. Artinya premedikasi itu? Saya kasih obat, jadi saya sarankan minum obat dulu. Nanti kalau memang benar-benar sudah tidak bisa lagi sama obat, memang harus dilakukan tindakan giginya, dipersilakan datang klinik dengan syarat itu tadi. Nggak mesti yang kayak swab apa enggak. Kesehatan anak nggak ada batuk pilek, demam. Terus setelah datang ke klinik itu harus cuci tangan terlebih dahulu di depan, nanti disambut sama asistennya, ditem. Setelah ditem dicek suhu tubuhnya, nanti dia masuk lagi itu disemprot lagi tangannya. Terus ruangan juga sudah disinfektan, disterilkan. Dan di ruang tunggu juga nggak boleh banyak-banyak. Kalau bisa pasien, kalau anak ya, pasien anak bersama orang tua cukup 1 aja. Pasien anak sama orang tua cukup satu bapak atau ibunya. Nanti nanti di depan nanti dijelasin sama orang tuanya anaknya gini. Boleh kalau orang tuanya mau ikut, kalau anaknya nggak berani di dalam sendirian, tapi kalau nggak cukup di ruang tunggu, anaknya aja yang ke dalam gitu. Nah, di dalam juga nanti dokternya juga harus lengkap dengan APD. Iya, kalau dokter gigi itu APD level 3. Level 3, ada levelnya dok? Bedanya apa nih? Bedanya kalau dokter gigi sama asisten gigi itu level 3. Kalau perawat yang di depan cukup level 1, sama petugas kebersihan itu level 2. Kalau saya sendiri nanti ada hand cap, penutup kepala ya, face shield. Nanti boleh pakai masker lagi.
sama Google Glass, kacamatanya, kacamatanya. nanti gloves, sarung tangannya, sama hazmat, sama boots. Oke, Ah, jadi tertutup semua. tertutup semua. Sama asisten perawat juga seperti itu. Kalau misalnya pasiennya ada gejala yang mendekati, terus juga kita ragu, cukup dipakaikan hazmat aja. Yang disposable, yang bisa dipakaikan gitu. hazmat juga. Tapi gitu kalau ya. enggak perlu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya perjuangan kita di masa pandemi ini Iya. agak mungkin dibilang ribet gitu, tapi demi keamanan dan kesehatan bersama Iya, begitu ya, benar. Dok ya. Jadi untuk Bapak Ibu nanti bisa berkonsultasi Ya. bagaimana kemudian perawatan gigi selama masa pandemi COVID-19 di 0736215541 di awal tadi memang seperti itu ya, memang Iya. ada runutannya dulu Benar. nih. Kalau sekiranya memang nggak perlu harus datang, nggak usah memaksakan diri Iya, gitu kan ya. benar. Misalnya Nggak terlalu urgent ya. betul, mungkin kaitannya dengan estetika gigi Iya, gitu kan, jadi itu nggak kan. perlu-perlu banget lah sekarang, nanti juga bisa gitu Iya, ya. Karena memang karena kondisinya memang perlu tindakan dokter, barulah kemudian datang. Tapi itu pun ada proses konsultasinya. Ada proses konsultasi dulu. Baik. Perlu atau tidaknya datang ke klinik gitu. Oke, baik. Nah, kalau berbicara tentang perawatan gigi nih Dok, ini kan sudah sering kali-kali ya disampaikan apa saja yang harus dilakukan, kemudian bagaimana menyikat gigi yang benar dan hal-hal lainnya. Nah, mungkin di masa pandemi COVID ini memang perlu penekanan ulang gitu ya, penekanan ulang karena kita harapannya jangan sampai di masa pandemi ini ada gangguan kesehatan dalam tubuh kita pun juga masalah gigi gitu ya Dok ya. Oke, jadi apa yang harus dilakukan Dok di masa ini, perawatan seperti apa yang bisa dilakukan di rumah, jangan sampai ada keluhan begitu. Dokter, silakan. Terutama itu menjaga kesehatan mulut ya. Yang pertama tetap menjaga kesehatan gigi dengan menyikat gigi secara teratur, secara rutin. Dalam waktu pada saat mengunyah makanan itu kalau bisa mengunyahnya jangan satu sisi, karena dua sisi, karena kalau satu sisi itu menyebabkan timbulnya karang gigi karena mengunyah satu sisi. Kalau kita mengunyah di sebelah kanan itu karang gigi bakal menumpuk dia di sebelah kiri. Kalau kita mengunyah sebelah kiri karang gigi bakal menumpuk di sebelah kanan. Jadi kalau bisa seimbang untuk menghindari karang gigi. Itu yang kedua. Yang ketiga banyak-banyak minum air putih. Yang paling pertama sekali sih imun ya. Jaga kesehatan tubuh, imun tubuh, karena kalau misalnya imun tubuh kita rendah otomatis bukan di dalam rongga mulut aja. Iya, jadi penyakit apapun itu cepat. Obat kumur boleh, terus kesehatan makanannya dijaga, boleh minum vitamin, banyak makan sayur dan buah, kayak gitu. Oke. Jadi saya menarik tadi masalah air putih ya, begitu ya. Untuk mulut bagus, untuk tubuh secara keseluruhan juga bagus untuk metabolisme tubuh begitu ya. Kemudian dijaga juga imunitas tubuhnya, kemudian tadi vitamin, mengunyah dengan benar, kemudian menggunakan obat kumur begitu ya. Menyikat gigi yang benar juga, dan tadi jangan lupa juga makanannya seimbang ya. Ini kebanyakan makan daging aja gitu kan. Mentang-mentang habis Idul Adha gitu ya, stok kambingnya banyak gitu kan. Jadi makan kambing terus hampir gitu. Setiap hari. Bener. Sayurnya kurang, terus makan kambing, sikat giginya juga nggak tidak maksimal atau mungkin caranya kurang tepat gitu. Ada sisa-sisa gitu kan, bisa menyebabkan kotoran-kotoran yang kemudian berakibat kepada bau mulut ya, begitu ya Dok ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan begitu ya, perihal tadi bagaimana perawatan gigi di masa pandemi COVID. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tadi dokter bilang obat kumur ya salah satunya ya. Nah, pertanyaannya mungkin di masyarakat, kapan sih selayaknya kita menggunakan obat kumur, seberapa sering sih, adakah kemudian efek sampingnya ketika kita menggunakan obat kumur? Kata-katanya sih gitu, karena obrolan kita ini bisa jadi merusak kali, jangan-jangan bisa merusak gitu kalau kebanyakan. Ini seperti apa Dok untuk obat kumur sebagai salah satu upaya perawatan gigi di masa pandemi ini? Kalau obat kumur itu cairan cukup setelah sikat gigi, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Setelah sikat gigi? Setelah sikat gigi nggak usah banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti lidah ya.
Jadi rasa lidah kebas kayak sepet gitu. Benar. Jadi takutnya nanti udah nggak bisa ngerasa Nggak lagi. bisa merasa, iya. Benar. Jadi cukup 1 kali aja pagi setelah sikat gigi, mandi pagi ya, setelah sikat gigi atau sesudah sarapan boleh. Sesudah sarapan. Atau malam sebelum tidur. Oke, malam. Dan cukup sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Berarti 2 kali sehari. Iya, Nggak 2 kali apa-apa. sehari. Oke, jadi setelah sikat gigi. Setelah sikat gigi pada saat mandi pagi, Mandi mandi pagi. sore biasanya ya, Mandi atau boleh waktu mandi pagi enggak, tapi setelah Setelah makannya, sarapan, iya setelah setelah sarapan pagi dan malam setelah makan malam sebelum tidur. Oke, baik begitu ya, diingat ya Ibu-ibu atau Bapak-bapak atau siapapun pemirsa yang menyimak kali ini begitu ya, bagaimana kemudian penggunaan obat kumur yang tepat sehingga tidak terlalu berlebihan, pas dan manfaatnya memang benar-benar dirasakan maksimal. Kalau saya biasanya ya udah deh nggak sempat sikat gigi misalnya nih kita makan makan di luar, akhirnya ya udah deh kumur-kumur. Sebenarnya yang tepat adalah setelah sarapan menggunakan obat kumur. Itu setelah sikat giginya ya pasti ya? Iya, setelah sikat gigi. Setelah sikat gigi. Ini jadi membersihkan sisa-sisa ataupun pasta gigi yang masih lengket, yang nggak bersih pada saat kumur setelah sikat gigi, bisa dibantu sama obat kumur. Berarti untuk persepsi membersihkannya. selama ini salah begitu menggantikan fungsi sikat gigi? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Ada dok, saya nggak sikat gigi loh, cuma pakai obat kumur aja. Mungkin bisa jadi karena buru-buru, benar. ya kan pagi apalagi berangkat kerja pagi, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kan lebih bagusnya setelah sikat gigi langsung pakai obat kumur, jadi gitu. fresh ya. Baik, seperti itu ya. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk sikat gigi, iya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya sikat gigi dulu baru sikat kemudian gigi menggunakan dulu, obat benar. kumur. Oke. Nah, kemudian kaitannya dengan vitamin apa sih yang dibutuhkan? Jenis vitamin apa? Ini kan karena kita lagi happening banget ya, vitamin C gitu kan, berapa ribu gitu kan. Nah ini untuk yang fokus ke gigi, vitamin apa ini dok? Vitamin C sama vitamin K. Vitamin C sama vitamin Ya, K. vitamin C itu juga untuk mencegah sariawan, daya tahan tubuh juga di sana. Vitamin K itu untuk kekuatan tulang dan gigi. Oke, vitamin C dan juga vitamin K. Oke, harus didapatkan dari yang sudah bentuk tablet atau apa aja boleh, dalam bentuk kemasan yang botolan, boleh dalam tablet yang di air terus nanti kan dia menguap sendiri, ataupun tablet boleh. Nah kalau misalnya vitaminnya ini kita mungkin ada kendala, mungkin nggak bisa beli dulu nih misalnya, didapatkan mungkin dari buah-buahan. Apakah cukup dok? Cukup, sangat cukup sekali. Kalau perbandingannya misalnya buah apa, berapa buah dan periodenya berapa kali gitu misalnya? Cukup jeruk 1 hari sekali. Satu hari sekali cukup. Oke, sudah terpenuhi 2 vitamin itu? Sudah. Jadi nggak usah berlebihan, nggak usah banyak, nggak usah. Siap, berarti nggak mesti yang bentuknya sudah. Iya, lebih baik yang alami-alami aja. Yang alami juga ini. Satu buah dalam satu hari. Oke, sudah terpenuhi, nggak apa-apa. Nah kalau sayur spesifiknya apa dok? Kalau sayur banyak ya. Sayur itu sayur hijau yang terutama. Sayur hijau itu juga untuk pencernaan kan. Pencernaan karena kalau pencernaannya bagus, otomatis udara yang keluar dari dalam lambung itu menguap ke atas ke rongga mulut kita juga nggak bau ya. Nggak bau. Kayak bayam, wortel, kacang-kacangan itu bagus. Oke. Dan segala jenis sayurnya juga bagus ya dok ya? Yang pasti yang hijau. Yang hijau ya? Iya. Kaitannya ini apa dok kalau sayur ini? Kekuatan gigi kah atau apa nih kira-kira? Kalau sayur itu kan banyak vitamin di dalamnya. Kalau misalnya banyak vitamin itu lebih ke pencernaan aja. Lebih ke pencernaan, lebih ke hawa mulut. Halitosis ya. Jangan menyebabkan hawa mulut. Jadi kan BAB lancar. Iya, benar. Karena kan penguapan di pencernaan kita kan nanti nguapnya lewat atas. Kadang banyak datang pasien ke klinik, dok aku udah bersihin karang gigi loh, aku sudah nambal gigi loh, kok masih bau mulut ya gitu. Yang pertama bisa jadi karena kekurangan minum air putih, minum air putih, terus sistem pencernaannya juga nggak bagus. Bukan berarti nggak ada karang gigi, nggak ada gigi berlobang, tapi kalau giginya ompong banyak, kan mengunyahnya kan nggak halus, langsung main telan, jadi kan berat kerja lambung dan usus.
Nah, jadi itu yang timbul sakit mah, Oh, justru pencernaan nggak bagus. serempet kemana-mana Iya, gitu ya. jadi kan kalau nggak bagus pencernaan itu tadi nguap, jadi bikin bau mulut. Oke. Bau mulut bakteri banyak kan di dalam rongga mulut, apalagi kekurangan air putih. Benar. Jadi bakteri yang bakteri yang ada di lapisan email kebantu banget untuk buat lubang gigi, Oh, buat karies. gitu. Jadinya karies gigi. Oke, jadi permasalahan awal adalah di perut, kemudian hawa mulut tidak baik, justru kemarin itu Kan juga mengendap di- bakteri ya. bakteri semua. mempermudah kerja bakteri di dalam mulut, Untuk kerja bakteri jahat memproses ya. karies, lubang gigi dan karang gigi. Oh gitu. Oke, benar-benar nih harus serba perhatian, ini kan kadang Ya malas makanya nggak mesti di rongga mulut, tadi kan benar dibilang benar. semua. Oke. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang makanan, segala makanan ini tentu sangat berdampak kepada tubuh, termasuk gigi juga Iya, gitu. Nggak benar. hanya masalah ususnya ya, tetapi bisa berakibat ke berdampak kepada gigi. Iya. Kalau makanannya baik, terus diprosesnya baik, Iya, di dicernanya tubuh, baik, dicerna dengan baik, insya Allah diprosesnya baik. gigi juga sehat gitu ya. Benar. Nah, saya jadi ingat anak saya nih curhat deh kayaknya. Ini curhat colongan ya di sini, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi ketika anak saya mengalami keluhan misalnya sakit perut, Iya, sakit perut selalu disertai dengan hawa mulut yang tidak baik. Iya. Tuh. Nah ini apakah ini kalau nggak salah tuh diagnosanya memang kalau dikasih obat sama dokter itu dikasih semacam obat pencernaan gitu. Prebiotik, probiotik gitu. Nah, ini kenapa ya dok? Apakah kondisinya juga sama ini seperti yang dijelaskan iya dokter sama. tadi? Kalau anak-anak ya biasanya dari susu. Apalagi kalau masih ngedot nggak? Enggak, udah 5 tahun. Masih ngedot atau nggak ngedot, biasanya susu lengket. Kan anak-anak kan susahnya minta ampun kalau disuruh sikat gigi. Benar. Kalau ngedot itu sampai ketiduran gitu Bener, kan. iya. Jadi di giginya itu sisa susu kan lengket itu. Iya, bener. Nah, dari sisa susu itulah bakterinya. Terus setelah bangun tidur biasanya kita suapin, nggak mungkin ayo sikat gigi dulu kumur-kumur kan nggak, biasanya ibu-ibu ayo langsung suapin makan, belum Kapan? makan nih tadi, terus ada cemilan apa kan, Iya, langsung iya, makan aja, nah Bener, gitu bener, kan bener. itu, jadi makanan dicampur bakteri yang sisa-sisa gigi tadi Bisa menyebabkan masuk ke pencernaan itu, jadinya mencret, Iya. air putihnya kurang, anak-anak biasanya kan Bener, susah air susah putihnya, banget ya, bener banget. Kalau udah Oke. susu udah ada, susu aja kan. Iya bener, apalagi ibu-ibu yang penting anaknya udah makan deh gitu, karena kan masih kecil susah makan tuh. Iya. Bener ya, mungkin ini dirasakan oleh ibu-ibu lainnya ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi tentang perawatan gigi di masa pandemi. Saya tadi sudah sedikit menanyakan tentang vitamin, sayur, kemudian hal-hal lain terkait perawatan gigi. Jika ada hal yang ingin yang Anda konsultasikan, pemirsa dalam konsultasi kesehatan bisa bergabung nanti di 0736211541. Kita akan jeda sejenak. Untuk beberapa informasi berikut ini tetap bersama kami dalam konsultasi kesehatan TVRI Bengkulu. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu.
Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Masih bergabung bersama kami pemirsa dalam program konsultasi kesehatan bersama dengan Dr. Gigi Sherly Harvanda. Line phone kami buka kembali pemirsa di 0736211541. Silahkan kalau tadi saya yang curhat, Anda boleh curhat di sini terkait tentang gigi Anda pemirsa atau anak Anda atau lingkungan keluarga Anda di 0736211541 perawatan gigi di masa pandemi COVID-19. Kita harus banyak-banyak ilmu di rumah untuk perawatan gigi dan perawatan kesehatan lainnya agar kita bisa mengurangi begitu aktivitas di luar rumah, kerja udah di luar rumah gitu, kadang-kadang ada hal-hal lain yang di luar rumah. Nah kalau bisa kita untuk tubuh kita tetap sehat, jadi nggak perlu lagi harus keluar lagi ini begitu ya, memang harus mengurangi. Nah kita masih bersama dengan Dr. Gigi Sherly. Saya tadi tanya soal bau mulut ya. Ternyata penting sekali bau mulut itu kita hindari dengan minum air banyak begitu, yang sehat tentunya begitu ya. Ini juga sangat membantu proses metabolisme tubuh di dalam gitu ya. Tidak hanya masalah giginya tetapi juga organ-organ tubuh lain. Boleh kita tekankan lagi Dok di sini? Mungkin ada yang baru saja bergabung soalnya nih pemirsa. Iya. Jadi untuk air putih yang pertama sekali itu tingkat keasaman air liur kita kan beda-beda. Beda-beda. Jadi ada yang kental, ada yang cair. Jadi yang kental itu banyak menumpuk bakteri di situ. Jadi kalau dibantu dengan minum air putih, air liur atau salivanya kan mencair. Akan mencair. Jadi enak. Kita ngomong enak, nggak lengket gitu kan. Terus masuk semua bakteri-bakteri itu ke dalam usus. Nanti kan dicerna. Kalau misalnya tingkat keasaman air liur itu tinggi, itu yang pertama bau mulut, yang kedua bakterinya lengket di gigi untuk proses karies gigi. Dia melengket, jadi memberatkan gitu, kerja, memberatkan kerja organ dalam tubuh untuk memproses makanan tadi. Untuk memproses makanan jadi tadi. kalau banyak minum air putih kan proses makanan kebantu tuh. Jadi nggak berat kerja usus, kerja lambung gitu. Jadi pencernaan bagus, BAB juga lancar. Itulah mengapa kemudian setiap konsultasi kesehatan ke dokter ini saya selalu dibilang minumnya banyak nggak gitu ya anak saya atau saya sendiri gitu, minumnya banyak nggak gitu. Jadi jangan diabaikan ketika ada edukasi atau instruksi agar kita banyak-banyak minum gitu kan. Sepele kan pasti, tapi itu penting sekali. Sangat penting untuk kesehatan. Awal dari bagaimana imunitas tubuh kita bisa dijaga begitu ya Dok ya. Oke. Sekali lagi jangan malas minum ya. Kalau dulu edukasinya 2 liter sehari untuk dewasa. Kalau sekarang apa nih yang benar? Benar masih masih benar itu. Sebenarnya ada rumusnya ya untuk tinggi berat badan dan berat badan dan konsumsi minuman yang harus kita minum sebanyak apa. Jadi berat badan, misal kita berat badannya 50 itu nanti dikalikan 2 itu dibagi berapa liter seharinya. Jadi itu sekitar 4 sampai 5 liter. 4 sampai 600 mili yang air kemasan yang sedang ya, 600 mili itu bisa 4 botol. 4 botol. Ya, atau yang 1 liter itu bisa 2 atau 3 liter. Iya. Itu sekarang untuk berat yang 50. Itu kita rata-ratain aja. Oke, tinggal dikaliin aja skalanya gitu ya. Nah, ini sudah berapa botol ya hari ini ya? Ini ngomong aja udah banyak, udah haus nih sebenarnya. Ini kode nih. Belum aktivitas di luar. Belum aktivitas di luar. Kita ngomong kayak gini aja, rasanya seperti dokter bilang tadi sudah kental gitu ya. Jadi memang harus dikonsumsi minumnya air putih terutama ya. Jangan minum yang lain, itu nggak dihitung ya Dok ya. Nggak disarankan kalau minuman yang bersoda berwarna itu enggak. Jadi air putih itu yang sehat. Jadi mulai beralih ya. Kalau masih suka yang berwarna sesekali nggak apa-apa ya Dok
ya? Nggak apa-apa, Colongan. sekali-sekali. Abis ini sikat gigi jangan lupa ya. Benar ya, karena Iya, kandungan karena dari mengandung minuman-minuman soda itu berwarna. benar. Oke deh. Minum air putih ya teman-teman ya, pemirsa ya. Oke, itu tadi tentang bau mulut, air putih, panjang tadi kita obrolannya entah dari obat kumur tadi. Nah, saya mau tanya dulu nih, ini ada lagi masalah mungkin saat ini ada di antara pemirsa saat yang memiliki kondisi mungkin berlubang, kemudian sakit, nyeri gitu. Ini kan memang kalau ada lagunya ya, kalau sakit gitu memang nggak enak gitu ya. Tapi jangan sampai patah hati lah ya. Nggak enak dua-duanya. Nggak enak dua-duanya gitu ya. Saya nggak mau tuh kalau disuruh pilih ya. Nah, jadi berlubang kemudian sakit. Sudah layakkah kemudian untuk datang ke dokter gigi atau ada anjuran dulu nih ke pasien tersebut? Itu tadi kan kita anamnesa Vicor. Setelah anamnesa, kalau memang anak-anak biasanya ya, anak-anak kan nggak bisa nahan ya, kan kasihan juga. Benar. Jadi kalau saya datang nggak apa-apa, datang. Nanti kita bersihkan, lubangnya itu dibersihkan. Paling diaplikasi nanti sama obat, diaplikasi obat, iya, dibantu sama obat minum, kayak gitu aja dulu. Seperti itu aja dulu gitu ya. Karena kalau nggak dibersihin, jadi sisa makanan menumpuk di lubang masuk kan itu lagi. bikin, bisa bikin abses. Jadi lebih tambah bengkak di pipi. Ibaratnya gini loh. Gigi berlubang, ditutup sama sisa makanan, jadi di bawahnya kan ngep gitu. Jadi itulah terisi nanah sama darah yang bikin bengkak di gusi bisa sampai ke pipi. Benar-benar sering ya kayak gitu. Jadi dibersihin, dikasih aplikasi nanti obat, dibantu sama obat minum. Tapi kalau memang dia bisa berulang lagi, kalau misalnya gini loh, kondisi anak bagus dan sehat, daripada dia ngedrop, nanti fisik daya tahan tubuhnya juga ngedrop kan akan mendatangkan sakit yang lain yang tadi kita bahas. Jadi kalau memang bisa dia berulang lagi perawatan saluran akar, yaitu tadi kita tutup sama tambalan sementara dulu. Ya. Nanti dia datang lagi sudah sehat, sudah nggak sakit lagi, baru kita permanen. Jadi nggak mungkin lagi dia bakal sakit. Kalau dibilang nggak mungkin tuh nggak mungkin ya, karena kan gigi dipakai terus setiap hari. Jangankan gigi yang sudah berlubang, gigi yang utuh aja bisa pecah ya kan. Nah, jadi kalau bisa ditutup sama tambalan sementara, 3 hari balik kita tambal permanen, selesai. Jadi nggak ada lagi lubang yang terbuka yang bisa masuk makanan kalau di saat anak lagi makan. Gitu. Baik, ini anak-anak biasanya yang lebih ke anak-anak gitu karena urgen ya biasanya anak-anak. Tapi kalau dewasa yang pertama masih bisa menahan. Iya kan, masih bisa menahan minum obat. Terus kalau nggak bisa juga ya pasti harus dilakukan tindakan. Tapi itu tadi tetap menjaga protokol kesehatan antara pasien dan dokternya juga. Demi keamanan bersama. Kalau untuk yang dewasa tadi cukup dengan minum obat penahan nyeri? Iya, penahan nyeri. Kalau memang ada juga kan, bukan anak-anak aja yang nggak bisa tahan benar. Dewasa kadang juga lebih dahsyat dari anak-anak. Ya. Manjanya. Manja. Jadi tetap seperti itu juga tindakannya, dibersihkan lubang giginya. Terus diaplikasikan obat, ditutup tambalan sementara, ditunggu 3 hari atau seminggu lagi kalau memang benar-benar kondisi pasien bagus, sehat, balik lagi bisa kita langsung tambal permanen. Gitu. Nah kalau misalnya ada kondisi anak ya barangkali ya, yang memang harus perlu dicabut begitu dok, saat itu giginya gitu. Ini gimana dok? Saya nyaranin gini. Biasanya kan kita dulu kalau gigi goyang kecil, kita goyang-goyangin, benar. terus nggak perlu ke dokter gigi kan, kadang kita goyang nggak takut gitu kan, alasannya takut, nggak berani, apalagi dengan masa pandemi kayak gini. Jadi saya saranin, Bu, digoyang-goyang aja, ngomong sama anaknya, nanti sambil nonton TV, sambil main, tapi tangannya harus tetap bersih. Harus cuci tangan jangan lupa. Terus nanti sambil main, sambil apa, giginya digoyang-goyangin gitu ya. Nanti bakal lepas. Ada kok kayak gitu, berhasil. Udah beberapa pasien kayak gitu kan, berhasil anaknya ngelepasin sendiri. Tapi ada yang juga yang nggak berani, dipegang aja nggak berani. Iya, makan aja goyang sakit. Ditutup gini, aduh nggak mau gitu ya. Jadi nanti kita bantu di klinik gitu. Pastikan orang tua ke anaknya pasti lebih safety anaknya, lebih dijaga gitu kan. Nah, jadi kita juga ya itu tadi, jangan ada
kalau ditanya Ditanya. jujur Oke, gitu benar, kan. benar, Nah, karena benar. kan benar tadi Iya, demi kesehatan kita betul, bersama. betul, gitu. betul. Oke, jadi begitu ya kalau memang harus ke dokter. Jadi memang protokolnya memang harus dilalui terlebih dahulu Iya. begitu ya. Karena untuk bersama gitu kan Benar. ya. Iya, ini keseringnya tuh kan gitu ya dok ya, ditanya, diwawancara dulu nih ya, aktivitas terakhir segala Iya, macam. Ini kadang-kadang tidak terbuka. Padahal sebenarnya untuk kesehatan bersama, Benar. untuk yang diwawancara maupun juga si dokter dan semua yang terlibat Iya, dalam penanganan di klinik maupun di tempat-tempat fasilitas kesehatan lainnya. Begitu ya pemirsa, atau yang sekarang mungkin anaknya giginya udah goyang tapi masih takut-takut gitu ya. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Dokter Gigi Sherly tadi membantu agar kemudian bisa merayu anaknya gitu Iya. ya. Jangan takut. Banyak tuh contoh-contoh di TV, di film Upin Ipin Iya, kadang-kadang Upin gitu Ipin, ya. ya benar. Cukup digoyang-goyang ternyata akhirnya nggak perlu datang ke fasilitas kesehatan gitu ya. Digoyang-goyang kemudian udah copot aja gitu ya. Kayak kita zaman dulu lah ya. Iya. Dengan berbagai rayuan orang Iya, tua benar. gitu kan. Pakai nggak- benang. Pakai benang gitu. Tapi harus bersih semua Harus ya, bersih, dari benangnya, intinya harus dari bersih. tangan orang tuanya. Betul. Semua harus bersih. Harus bersih, Pokoknya cuci benar-benar tangan. harus menjaga kebersihan. Harus menjaga Menjaga kebersihan. kebersihan, cuci tangannya jangan lupa, kemana-mana harus pakai masker, hand sanitizer jangan lupa dibawa, iya. Benar. Nah, kalau berbicara tentang kita memegang gigi gitu, mencopot gigi, saya jadi ingat ada kebiasaan-kebiasaan yang entah ini benar atau tidak, menggunakan apa ya, kalau bahasa Bengkulunya itu culik-culik gigi, apa sih ya gitu ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang tersisa di gigi. Apakah itu diperbolehkan, Dok? Iya. Kayak tusuk gigi gitu Tusuk, ya. oke, tusuk Iya. susah banget cari katanya tadi. Jadi kalau bisa jangan dipakai. Jangan dipakai. Tusuk gigi karena apa? Yang pertama belum tentu tusuk giginya bersih. Bersih. Itu Iya. yang pertama. Yang kedua, kalau patah. Terus itu kan serpihannya kecil, bisa masuk ke dalam gusi. Gusi? Nah, itu kan bisa Bengkak menyebabkan ya. infeksi. Betul, betul. Memang nanti abis itu kita bisa lepasin lagi tuh yang nusuk itu sama kayak tulang ikan, tulang Iya, bisa kita lepaskan lagi. Tapi kan sudah nancep, sudah bikin luka. Nah, luka itu bisa jadi Benar, benar, infeksi. Kan Atau kita nggak bahkan tahu, ada lagi yang nggak apa-apa bisa lepas nih. Tapi Benar. kan itu tadi sudah bikin luka. Iya. Nah, itu Oke. yang ketiga, celah gigi jadi lebih besar. Oke, gitu ya. Celah gigi lagi lebih besar karena gusi sudah turun. Gusi sudah turun, jadi celah gigi itu kelihatan bolong-bolong di bawahnya. Karena sering dibersihin celah-celahnya, jadi gusinya turun, jadi kelihatan ada 2 bolongnya, Dok. Padahal bukan, itu celah gigi karena sering dicongkel-congkel. Ya kan biasanya kita kalau makan-makan di luar tuh jadi Iya, udah deh disediain. merasa nggak nyaman kan kita pakai Iya, itu. benar. Itu juga nggak tahu loh ya Cukup sudah kumur-kumur dipegang aja. siapa gitu kan ya bener ya sebenarnya gitu Cukup ya. kumur-kumur aja. Oke, atau ya disediain lah sikat gigi yang dibawa-bawa kemana-mana gitu ya dok ya, boleh kayak gitu ya? benar. Sikat gigi yang bisa dibawa kemana-mana, jadi habis makan kita bisa sikat gigi. Oke. Ya, pasta gigi kan kemasan juga ada yang kecil-kecil Benar, sekarang, jadi benar, nggak repot benar, kita. benar. Begitu ya, jadi jangan gunakan. Atau bahkan kadang ada juga nih nggak ketemu tusuk gigi, Iya, pakai jarum pentul. pakai jarum pentul, ada di Tuh, atung gitu. Iya, ibu-ibu tinggal Bener. Belum lagi itu kalau dia karatan atau Iya, apa gitu benar. ya dok ya. Benar. Jadi jangan mencari masalah baru Iya. gitu ya. Apalagi walaupun kelihatannya kecil di sini, tapi kalau udah sakit gitu ya. Dan tidak dirawat dengan baik, kemudian dibiarin aja bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya ya dok ya, seperti yang itu pertama sakit gigi nggak selera makan, Dok. Bener. Daya tahan tubuh makin ngedrop. Makin ngedrop. Karena asupan gizi sudah tidak ada yang masuk. Bener. Makan nggak itu ya, makan nggak enak, Iya. semua nggak enak. Bener. Daya tahan tubuh makin ngedrop, Iya. timbul penyakit Timbul lain yang penyakit. sakit mah karena nggak makan-makan kan. Bener, sakit bener. kepala. Kemana-mana Jadi ya memang dok ya. sumbernya di dalam rongga mulut. Oke. Belum lagi kalau dengerin orang udah malas aja karena sakit gigi tadi kan yang nggak mood aja Pasti gitu. bawaannya mau marah Bawaannya marah aja gitu kan ya. Yang lagi PDKT nggak jadi PDKT di akhirnya melari. Oke, jadi seperti itu apalagi di masa pandemi Covid ini. Iya. Jadi jangan sekali-sekali sebaiknya tidak usah menggunakan tusuk gigi. Jangan.
cukup kumur-kumur saja kalau tidak ada sikat gigi yang dibawa pada saat kita beraktivitas kan mungkin itu setelah hanya makan. sisa-sisa makanan aja. Iya, ya oke. Baik, ini kita akan jeda lagi, Dok, pemirsa. Nanti akan kami buka kembali sesi untuk Anda bergabung secara interaktif. Untuk beberapa informasi berikut ini tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI. Mohon maaf, dalam konsultasi kesehatan TVRI Bengkulu. Aduh. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Tidak terasa ngobrol-ngobrol sudah panjang, tinggal beberapa menit lagi. Anda masih bisa kami bergabung untuk bersama kami di 0736 21541, 0736 21541. Perawatan gigi di masa pandemi COVID-19 ya. Ingat tadi jangan menggunakan tusuk gigi atau tusuk giginya diganti sama pentul. Kalau pentol bakso nggak apa-apa dimakan ya. Oke, jadi kita tadi ngomongin tusuk gigi, banyak sekali vitamin dan sebagainya. Nah, saya ingin tanya tentang makanan-makanan yang selayaknya dihindari atau dikurangi, apalagi di masa pandemi ini, terutama orang-orang yang sudah punya keluhan giginya, gitu Dok. Silakan Dok. Saya kalau untuk sekarang menekankan ke anak-anak aja. Ke anak-anak ya. Karena anak-anak yang lebih urgent dan kasihan Benar, gitu ya. benar, Kalau benar. dewasa kan masih bisa Udah paham. diantisipasi. Iya. Ya. Kalau anak-anak makanan yang manis kayak kan suka coklat, es krim. benar. Sebenarnya nggak mungkin kita larang. Benar, karena benar. itulah makanan Enak, mereka. kita ya aja kan, enak gitu cemilan makannya mereka. ya. Ada sih yang orang tua 1-2 orang tua yang benar-benar tidak membolehkan. Tidak membolehkan, ya. Tapi ada juga yang iya Dok sekali-sekali Sekali-sekali. gitu ya nggak masalah. Yang penting setelah diberikan makanan itu itu langsung dijaga kebersihan giginya, langsung disuruh sikat gigi. Sikat gigi yang bersih, boleh nanti kalau misalnya mau makan lagi, sikat gigi lagi, itu jangan lupa. Nggak apa-apa kalau sehari sampai beberapa kali gitu Dok, lebih dari 3 kali sikat giginya? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. karena kita konsumsinya tadi yang lengket-lengket, Oke, kayak siap, permen, coklat, es krim, itu kan yang lengket-lengket. Nah kalau dibilang jangan hindari itu, ya nggak mungkin, Nggak karena mungkin itu juga, makanan anak. benar. Memang lebih baik dihindari. Dihindari. Iya, lebih baik kita kasih buah-buahan.
kayak pepaya kan itu nggak mahal, sehat, enak, manis, ya Benar, kan? benar. Nah, pisang gitu kan Iya. cemilannya. Memang sekarang harus kooperatif dari orang tuanya. Orang tuanya. Iya, sebenarnya nggak susah memang kan. Kalau dibilang itu, aduh mahal Dok, buah ini ya nggak perlu yang mahal-mahal. Kayak pepaya potongin. Jadi Benar. kadang orang tua males motong. Iya. Ya kan, jadi yang udah nak nanti kita beli aja lah yang ini udah jadi, belum tentu yang udah jadi entah disiram sama pemanis buatan, iya, benar, kan kita benar. nggak tahu, bukan kita seuzon ya, kan Iya. kita nggak tahu kebersihannya juga kita nggak tahu seperti apa. Lebih baik kita beli sendiri, motong sendiri, dan kita konsumsikan sendiri. Kita ke tahu anak-anak. kebersihannya gitu ya. Benar. Baik. Jadi nggak perlu mahal. Jadi buah-buahan, sayur juga, sayur rebusan aja, rebusan. Jadi itu kan yang sehat-sehat. Yang sehat-sehat ya Dok ya. Nggak mesti masak yang bersantan-santan yang bikin batuk dan sebagainya, yang bikin sakit gigi kayak terlalu pedes dan sebagainya, nggak perlu. Jadi kalau mau dibilang makanan apa, ya itu tadi, nggak apa-apa, makanan sehat, murah. Itu yang memang Dan yang penting kita tahu kebersihannya juga. Kalau bisa itu tadi kan, memang harus orang tuanya yang kooperatif, yang mau untuk masak sendiri. Masak sendiri, iya. Oke. Motongin sendiri. Iya. Jadi kita tahu kebersihannya. Betul. Cara membersihkan makanannya seperti apa kan Iya. kita tahu, pakai air matang kalau bisa, gitu kan. Oke. Jadi pinter-pinter ya para orang tua, terutama untuk anak tadi ya, konsumsi makanannya kalau memang masih susah untuk menghindari beberapa makanan tadi, misalnya apa tadi, coklat ya Dok ya, Coklat, permen, es krim gitu. Kalau dilarang nggak mungkin. Kadang Sesekali, ada, betul. Sesekali boleh gitu, atau kemudian dialihkan dengan makanan-makanan lainnya yang yang lebih sehat dan murah loh sebenarnya, nggak perlu susah-susah. Yang penting kitanya mau gitu ya, mengolah sendiri, memotong sendiri, dan yang penting juga dijaga kebersihannya gitu. Yang penting sehat ya. Ini untuk anak-anak. Tapi kalau untuk dewasa boleh dong ya, kira-kira boleh. apa saja mungkin yang dihindari seperti tadi ya, yang sempat disebutkan oleh dokter adalah soda-sodaan gitu, apalagi Dok? Soda-sodaan, makan yang pedes-pedes, Pedes-pedes. jangan terlalu dingin, Jangan jangan terlalu panas, ya. Terus ya itu tadi. Ini kadang makan bakso panas-panas minumnya es, Iya, ya, segunung benar. esnya. Jadi term gigi itu yang dari panas tiba-tiba ke dingin. Iya, gitu benar. kan. Nah, jadi dihindari. Terus ya itu tadi, jangan terlalu banyak mengkonsumsi, misalnya kayak makan nasinya kalau bisa nasinya sedikit, banyakin sayur dan Banyakin buahnya. sayur dan buahnya. Ya lauknya yang banyak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau ikannya 3 potong, ayamnya 3 potong nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya. Oke. Karena itu banyak seratnya kan, Betul, sayur-sayuran betul, itu. betul. Dan yang penting tadi setelah konsumsi makanan, sikat gigi. Sikat gigi. Jangan malas. Ini kan kadang-kadang lagi di masa pandemi ini ngerjain membantuin anak buat daring, Iya. kemudian kerjaan kantor segala macam, ribet sih sebenarnya gitu. Makanya Tetapi itu tadi dibilangin, orang tuanya harus kooperatif. Aduh, Harus sibuk kooperatif, ini, bener. udah itu. Iya. Nanti nggak sempet masak, ya kita ini aja. gitu kan, kebanyakan beli aja, begitu beli akhirnya. jajanan aja, gitu. Iya, ya mungkin kita mengatur pola manajemen waktunya lebih pagi, lebih awal gitu ya Dok, sehingga bisa siap dengan segala tumpukan pekerjaan tadi begitu, termasuk yang anak ini juga utama gitu. Karena kalau ada yang bilang tuh sebenarnya ini kita tuh dikasih kesempatan loh untuk bersama dengan anak-anak sebenarnya Iya, di gitu. rumah ya kan. Kalau selama ini kan anak-anak sibuk di sekolah, pulang udah capek, Iya. nggak ada waktu spesial yang banyak seperti Iya, sekarang sebenarnya. Jadi kita ambil positifnya aja ya Dok Positifnya, ya, benar. gitu. Begitu ya Bapak Ibu atau pemirsa yang menyimak konsultasi kesehatan hari ini. Jadi penting sekali untuk mengedukasi, untuk kita berdamai dengan kondisi, bagaimana kemudian memberikan yang terbaik asupannya kepada keluarga kita agar gigi kita tetap sehat dan kuat, begitu juga dengan tubuh kita. Aduh, mohon maaf ini durasinya sedikit sekali, sudah mau masih habis kurang, ini. kapan? Saya nggak terasa nih ngobrolnya panjang banget. Oke Dok, mungkin terakhir sedikit mengingatkan kepada pemirsa TVRI bagaimana kemudian untuk bisa tetap menjaga kesehatan gigi di rumah walaupun memang selama ini sudah ada keluhannya, dan mungkin mengingatkan lagi ketika memang harus datang ke dokter gigi apa saja yang harus diperhatikan. Silakan dokter. Ya udah, kita ambil kesimpulan yang tadi ya. Jadi boleh
misal ada pasien konsultasi, nanti konsultasi saya bisa konsultasi via WA, jadi konsultasikan apa aja. Kadang kan nggak bisa datang dan takut datang sebenarnya kan ke klinik, ke rumah sakit belum berani dok, ke klinik belum berani, apalagi bawa anak gitu kan. Boleh via telepon dulu, nanti kita konsultasi seperti apa. Kalau memang harus datang dan dilakukan tindakan, boleh nanti ke klinik kita lakukan tindakan yang tidak urgent ya. Nanti protokol kesehatan tetap dijaga. Kalau misalnya mau datang ke klinik, tetap menggunakan masker. Nggak usah banyak-banyak, cukup yang sakit dan yang nganter aja. Yang datang. Jangan rame-rame. Benar, nanti di ruang tunggu jaga physical distancing-nya sama pasien yang lain. Terus nanti ketika pulang juga seperti itu. Kalau misalnya ada yang batuk atau apa, pakai masker, nanti boleh dipakai tisu. Jangan lupa nanti buang tisunya lagi di tempat sampah, cuci tangan lagi. Memang harus gitu. Orang bilang harus sering, serba sering. Memang harus lebay. Ya kan? Memang harus telaten. Harus telaten. Jangan dikit-dikit ini enggak, memang harus gitu. Memang harus jaga, pokoknya kita jaga diri kita dulu. Jaga diri kita dulu, kita harus sehat, kita harus imun tubuh kita harus kuat gitu. Kalau enggak itu tadi kan datang penyakit-penyakit yang lain. Kalau misalnya urgent banget mau keluar rumah, jangan lupa face shield, masker, iya. Terus juga kalau misalnya batuk, demam, pilek jangan dulu lah. Jangan dulu lah keluar gitu kan. Nanti kan tambah suhu udara di luar gimana kan tambah ngedrop. Jadi jaga kesehatan tetap di rumah aja. Boleh konsultasi via telepon, kalau memang darurat boleh ke klinik. Oke. Dokter, ini kalau misalnya teman-teman nih pemirsa nih kemudian mungkin deket atau memang ingin konsultasi dengan dokter, ini daerah mana sih? Oh, saya di Nakau, di Bengkulu. Di daerah Tengah. Nakau ya, Bengkulu Tengah ya. Ya, kalau saya buka setiap hari boleh. Kalau misalnya saya siapin itu di Plang ya, kalau mau ada WA, boleh itu 24 jam. Boleh WA ya. Tanya apa aja boleh. Bener. Iya, apa aja, keluhan apa aja boleh. Berarti WA dulu, sampaikan dulu kondisinya. Iya benar, nanti kalau misalnya susah menjelaskan via WA, kadang aduh kepanjangan, nanti dokternya nggak ngerti apa yang saya maksud gitu kan. Ngomong aja gitu ya? Iya Bisa. boleh, voice note boleh, telepon boleh, pokoknya saya buka 24 jam masa pandemi luar biasa ini, pengabdian. online konsultasinya. Konsultasi iya. ya, oke. Baik, jadi yang penting sekarang tetap jaga kesehatan. Iya benar. Kalau memang perlu secara online bisa konsultasi kepada dokter Gigi Sherly. Iya, kalau memang perlu tindakan baru datang ke klinik kita lakukan tindakan. Dengan proses-proses tadi ada tahapan wawancaranya. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke. Masker atau harus menggunakan face shield? Ini kalau Nggak mau ke mesti sana? face shield, masker aja sudah cukup kok. Oke, sudah cukup ya dok ya. Oke, terima kasih banyak dokter atas ilmunya hari ini. Mungkin ini pada malu-malu atau mungkin sedang sakit gigi gitu. Lagi tidur siang. Enggak, gitu terus ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya, nggak ada yang sakit. Amin. Ya, walau apapun ya, termasuk juga giginya nggak ada yang sakit, tetap sehat. Dan tadi diingatkan oleh dokter banyak-banyak minum air putih, menjaga imun tubuh dengan berbagai cara tentunya ya. Kemudian obat kumur boleh memaksimalkan pembersihan gigi setelah sikat gigi. Kemudian vitamin, makan sayuran. Vitaminnya tadi vitamin C dan juga vitamin K. Nggak perlu yang tablet, kalau nggak ada boleh langsung buah-buahan saja, 1 jeruk 1 hari dok ya. Oke. Dan jangan lupa tadi ya, cuci tangan terus-menerus begitu, minum air putih banyak. Sekali lagi itu nih, air putih nih yang harus saya evaluasi nih ya untuk saya dan juga pemirsa. Baik, demikian kebersamaan kita dalam konsultasi kesehatan hari ini, dan sampai jumpa untuk episode berikutnya. Tetap sehat, semangat. Kami akan terus menghadirkan program-program TVRI Bengkulu untuk Anda usai program ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.